wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jalan enggak itu detikannya? Jalan. Detiknya berhenti. Ya udah kalau jalan ya udah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du, masyiral muslimin wa simratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustadz Haji Ahmad Dohani yang saya hormati, dan juga segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, taklim kita, karena salah satu orang tua kita sekarang lagi sakit, yaitu yang bernama Bapak Alek Rahman. Beliau katanya tidak bisa jalan sekarang, ya. Kita doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan kembali, serta bisa bergabung kembali dengan kita baik di dalam taklim maupun di dalam sholat berjamaah. Ila hadrat Allah hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram usan ila hadrati Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu rahmatika ya arhamar rahimin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pada belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat ketika kita sholat, dan surat yang pendek selain Fatihah yang sunnah hayat hukumnya dibaca setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, jadi surat Al-Asr ya itu cuma 3 ayat dan juga ayatnya pendek-pendek. Ayat pertama wal asr. Innal insana lafi khusr. Kan, itu kalau sekaligus bagi yang napasnya kuat ya, napasnya panjang, nah itu kuat tuh. Sekaligus juga tuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya cuma 3 ayat. Cuman umpamanya kalau nggak kuat boleh berhenti dulu ya. Yaitu pada kalimat illal ladzina amanu. Tuh udah berhenti dulu, terus diulang lagi dari lafaz illa ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu begitu cara bacanya ya, cara baca yang benar. Kalau mau umpamanya 2 kali napas. Ya. Terus kalau 3 kali napas bagaimana? Umpamanya wal asr berhenti. Innal insana lafi khusr. Nah, itu kurang bagus ya, soalnya ada kalimat istisna di situ. Dia ada kalimat illa. Jadi itu tidak bagus kalau waqaf. Sebaiknya dilanjut atau diwasol. La fi khusrin illal ladzina amanu. Seperti itu yang bagus. Kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Qur'an atau tafsir Jalalain. Nah, kalau nggak salah sampai ayat 149. Jadi sekarang bagian ayat 149.
Yang ayatnya ya dibacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wal makna wallahu alam bi muradih. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun, ya, dari tempat manapun kamu keluar, disafarin karena untuk bepergian. Kita keluar dari rumah tujuannya adalah untuk bepergian, untuk safar, ya, untuk musafir. Kemana saja musafirnya ya, boleh ke Arab, ya, kalau mau nggak haji atau umroh, itu kan musafir. Nah, jadi kemanapun atau dari arah manapun, dari tempat manapun kamu keluar untuk bermusafir, untuk berpergian, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka palingkanlah atau maka hadapkanlah wajahmu, tubuhmu kemana? Satrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, ya, ketika mendirikan sholat. Nah, jadi walaupun kita sedang dalam perjalanan, sedang musafir, tetap hukumnya diwajibkan sholat 5 waktu. Cuman kalau sedang musafir kan, kalau jauh musafirnya minimal ya 96 kilo atau 100 kilo lah itu jaraknya, ya, jarak tempuhnya, maka itu boleh dijama dan dikosor. Tuh. Tapi kalau tidak sedang dalam, kalau di bawah ya 90 kilo, umpamanya cuma 50 kilo, nah itu belum mencukupi syarat untuk dijama dan dikosor. Ya, jadi minimal 100 kilo ke atas, ya, 96 kilo ke atas baru boleh dijama dan dikosor. Berarti menurut ayat ini fawalli wajhaka satrul masjidil haram, baik sholat qashar, sholat jama ataupun sholat tidak qashar dan jama, maka tetap hukumnya wajib menghadap ke kiblat, wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya, dari kita Indonesia, Masjidil Haram adanya di arah barat. Mungkin orang Amerika Masjidil Haram adanya dari Amerika itu mungkin di arah timur mungkin, ya. Atau ada yang di arah selatan, ada yang di arah utara, tergantung negaranya itu di mana atau benua mana. Nah, kalau kita Indonesia, maka arah Masjidil Haramnya atau arah Ka'bahnya adalah di sebelah barat. Ya, berarti dari Indonesia hadapkanlah ketika mendirikan sholat ke arah barat, ya, karena Masjidil Haram atau Ka'bah itu adanya di arah barat. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya menghadapkan wajah, menghadapkan tubuh ke arah Masjidil Haram, lal haqqu, itu adalah hak, itu adalah benar, mir rabbika, dari Tuhanmu. Nah, itu aturan dari Tuhan kita, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan supaya ketika umat Islam sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lengah, Allah tidak lalai, tidak lengah daripada apa-apa yang kamu perbuat, daripada apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ini udah diulang-ulang nih, ya. Jadi dalam ayat ini dari di surat Al-Baqarah ini, dari mulai ayat 148 49, ya, bahkan sebelumnya juga sudah diulang-ulang perintah menghadap ke arah Masjidil Haram,
ketika mendirikan sholat. Nah ini apa tujuannya? Ya, karena wa qarrarahu libayani tasawi hukmis safari wa ghairihi. Nah, kenapa dibolak-balik atau diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala perintah menghadap ke Masjidil Haram? Nah, ini karena untuk menjelaskan bahwa ya, hukumnya itu sama dalam sholat itu wajib menghadap ke Masjidil Haram, wajib menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah, baik sholat musafir ya, orang yang sedang musafir maupun sholatnya orang yang tidak sedang musafir ya. Jadi hukum menghadapnya sama, yaitu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah alias Makkah Al-Mukarramah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka safaral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum safarah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ini ayat 150 Al-Baqarah. Sama ini mengulang perintah yang tadi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Dan dari tempat manapun kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu, hadapkanlah tubuhmu ke arah Masjidil Haram. Diulang lagi ya. Perintah menghadap ke arah Masjidil Haram ya, dalam Al-Baqarah ayat 150. Wa aysuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah tubuhmu ketika kamu mendirikan sholat satrah ke arah Masjidil Haram. Karena ditakidi. Nah, pengulangan perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram dalam ayat 150 Al-Baqarah ini adalah litakid, untuk mengukuhkan, untuk menguatkan bahwasanya ketika sholat ya memang wajib menghadap ke Masjidil Haram atau arah Masjidil Haram. Tujuannya apa? Allah mengukuhkan perintah menghadap ke Masjidil Haram atau arah Masjidil Haram adalah li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya manusia tidak mempunyai hujah atas kamu. Siapa manusia di sini? Maksudnya adalah al-Yahudi awil musyrikin ya, orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik ya, supaya tidak mempunyai argumen untuk mengalahkan umat Islam, untuk mengalahkan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sudah tidak punya argumen lagi, tidak punya hujah lagi ya setelah turunnya ayat ini. Ya, karena sebelumnya kan ya ketika hijrah atau setelah hijrah kan Nabi Muhammad SAW berikut orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah ketika sholat supaya menghadap Masjidil Aqsa. Nah, lalu tuh Rasul dan orang-orang beriman menghadap ke Masjidil Aqsa ketika sholat selama 17 bulan. Lalu orang Yahudi ngoceh. Ya. Nah, bagaimana ocehannya? Wah, ini bagaimana nih Muhammad dan umatnya? Muhammad dan pengikut-pengikutnya sholatnya menghadap ke kiblat kita, tapi dia tidak mau mengikuti agama kita. Kata orang Yahudi seperti itu. Ya. Lalu orang musyrikin juga berargumen. Ya. Nah, bagaimana argumen orang musyrik? Nah, musyrik Mekah maksudnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Wah, ini Muhammad katanya mengakunya sih mengikuti agama Ibrahim. Ya. Muhammad mengaku ya,
bahwa dia mengikuti agama Ibrahim. Tapi ketika sholat bahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Sedangkan kiblatnya Ibrahim adalah Ka'bah atau Mekah Al-Mukarramah. Nah, dia menyalahi kiblatnya Ibrahim, mengaku mengikuti agama Ibrahim. Nah, setelah diulang-ulang oleh Allah perintah ya, menghadap ke Masjidil Haram ketika sholat, maka padamlah argumen mereka. Ya, mereka tidak punya argumen lagi, ya, baik orang Yahudi maupun orang musyrikin Mekah. Tuh, illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Tuh, dari Yahudi dan musyrik. Dengan sebab mereka mengingkari, ya, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim di antara orang Yahudi dan orang musyrik, mereka mengatakan mata hawala ilaiha illa mailan illa dini abaihi. Ya. Nah, jadi Muhammad ya, tidak berpindah kiblat dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa kecuali Muhammad cenderung kepada agama bapak moyang Kangjeng Nabi. Ya. Bapak moyang Kangjeng Nabi, ini kata orang musyrik ya. Jadi Muhammad tidak berpindah kiblatnya ya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah atau Masjidil Haram kecuali Muhammad cenderung condong kepada agama bapak moyangnya. Ya, nah ini orang dolim, ya. Cuman orang-orang dolim yang mengatakan seperti itu. Nah, terus fala firman Allah selanjutnya fala takhsawhum wakhsawni wali utimma nikmati alaikum wala'allakum tahtadun. Fala tasawhum, maka janganlah takut kamu semua wahai orang beriman kepada orang-orang yang zalim, ya. Artinya jangan takut kepada argumen-argumen mereka ya di dalam menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Wakhsawni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ya, jadi takut kepada Allah adalah biimtisali amri, dengan cara mengikuti perintahnya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nah, itu namanya takut kepada Allah. Ya, wali utimma nikmati alaikum, dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Nikmat apa? Bil hidayati ila ma'alimi dinikum, yakni dengan menunjukkan kepada ya tanda-tanda atau syiar-syiar agamamu, ya syiar-syiar agama Allah, yakni agama Islam. Salah satunya adalah Ka'bah, salah satunya adalah Masjidil Haram, ya tujuannya wala'allakum tahtadun, agar kamu semuanya wahai manusia tahtadun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ilal haqi, petunjuk kepada apa? Petunjuk kepada kebenaran. Ya, ini ayat 150 Al-Baqarah. Ya, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yasnu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. 151 152. Sebagaimana kami mengutus ya, seorang rasul dari golonganmu. Siapa seorang rasul yang diutus dari golongan manusia, dari golonganmu, dari golongan orang-orang Mekah, ya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatslu alaikum ayatinnya, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membacakan Al-Quran kepadamu. Semua Al-Quran dibacakan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dari ayat yang turun pertama kali yaitu Iqra 5 ayat sampai ayat yang turunnya terakhir, ya.
semuanya dibacakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya, yakni pada waktu itu atau pada masa itu kepada para sahabat, kepada orang Mekah dan juga orang Madinah, bahkan semua orang-orang Arab. Wa yuzakikum ayutahhirukum minasyirki, dan membersihkanmu, yakni membersihkanmu minasyirki, dari musyrik, ya, dari menyekutukan Allah. Gitu. Jadi diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah supaya membersihkan manusia dari perbuatan syirik, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wa yu'allimukumul kitab, yang mengajarkan, juga mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran. Dengan membacakan Al-Quran, membersihkan manusia dari sifat-sifat syirik, dari menyekutukan Allah, dan juga mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Wal hikmah, dan juga hukum-hukum. Ya, ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, makruh, dan mubah. Itu semuanya diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, ya kan? Nah, terus oleh para sahabat diwariskan kepada para tabi'in, diwariskan lagi kepada tabi'un tabi'in, terus turun temurun sehingga ya Al-Quran dan juga hukum-hukum sampailah kepada kita sekarang. Ya alhamdulillah, ya kita masih bisa mengenal hukum-hukum Allah, masih bisa mengenal Al-Quran, ya alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Nah, ini berkat daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in, para ulama seterusnya, ya sampailah kepada kita. Ya kita pun ya diperintahkan supaya kita perjuangkan nih, supaya kita perjuangkan ya Al-Quran, perjuangkan agama Allah, yakni agama Islam, dengan cara disampaikan kepada generasi penerus kita. Ya, jangan sampai hanya kita doang yang paham agama Allah, yang bisa baca Quran, ya. Nah, tetapi harus diwariskan kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak kita, supaya generasi penerus kita pun ya bisa baca Quran, supaya generasi penerus kita pun paham tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum-hukum agama, di antaranya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan kamu ilmu-ilmu yang kamu belum tahu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya para sahabat belum tahu, setelah diajarkan oleh Nabi maka menjadi tahu, terus diajarkan ya turun temurun sampailah kepada kita. Alhamdulillah. Nah, ini namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ya, sampai hari kiamat pun insyaallah, mudah-mudahan ya. Jadi Al-Quran tetap dibaca oleh manusia, hukum Allah tetap diamalkan, hukum Allah tetap dipelajari oleh orang-orang generasi setelah kita sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya kata Allah selanjutnya dalam ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu semua kepadaku. Ingat kepada Allah. Caranya bagaimana sih? Yang pertama bisolati, dengan sholat. Ya, jadi mengingat Allah itu yang pertama dengan sholat. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua watasbihi, dengan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Kalau tasbih doang subhanallah 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 atau subhanallahil adzim subhanallah bihamdi. Nah, itu mengingat Allah namanya, wanawi dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak ya, bukan hanya dengan sholat dan tasbih tapi banyak zikir-zikir. Ya, bacaan-bacaan untuk mengingat Allah, di antaranya la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, zikir mengingat Allah yang paling afdal ya setelah sholat adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau kamu mengingatku dengan cara sholat, tasbih dan sebagainya berbagai macam ibadah, itu namanya mengingat Allah. Azkurkum, aku akan mengingatmu, kata Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan pahala kepadamu. Tuh, itulah ya. Ingatnya Allah kepada hambanya adalah Allah membalas ibadahnya yaitu dengan pahala. Dengan ayat ujazikum ya. Jadi Allah akan membalas pahala kepada hambanya yang mengingat Allah dengan sholat, tasbih dan sebagainya berbagai macam ibadah yang diperintahkan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Adzkurkum ya. Jadi tafsir daripada adzkurkum, Allah akan membalas kita orang-orang yang ibadah dengan pahala. Itu makna daripada adzkuruni adzkurkum. Bahkan ya di dalam hadis disebutkan ya. Ini hadis kursi namanya. Jadi ada hadis kursi nih. Jadi hadis kursi itu firman Allah selain Al-Qur'an. Itu namanya hadis kursi. Ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi tapi bukan Al-Qur'an. Tuh. Jadi firman Allah dalam hadis kursi kepada Nabi, man dzakaroni bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi. Tuh. Artinya barang siapa yang ingat kepadaku di dalam hatinya, maka aku akan ingat kepadanya di dalam zatku. Ya, kata Allah ya. Kita zikir di dalam hati, ya Allah akan ingat kita. Artinya akan dibalas. Wa man dzakaroni bi malain dzakartu bi malain khairin min malaihi. Barang siapa yang mengingatku, yang zikir kepadaku di dalam tempat ramai. Ya, di tempat ramai. Dzakartu bi malain khairin min malaihi. Maka aku akan mengingatnya di dalam tempat ramai yang lebih baik daripada tempatnya. Ya, jadi artinya ini berarti kesimpulannya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, harus senantiasa mengingat Allah, kan? Baik di waktu sepi, sedang sendirian maupun sedang banyakan, gitu kan? Rame-rame, tetap kita ya harus mengingat Allah minimal di dalam hati, tuh. Ya minimal dalam hati kita. Artinya hati kita harus latihan. Harus belajar ya. Jangan sampai lupa kepada Allah. Ya, di samping ibadah yang dianjurkan, yang wajib maupun yang sunnah, ini di luar sholat ya. Kita zikir di luar sholat, kita mengingat Allah di luar sholat, minimal dengan hati, artinya hati kita usahakan, kita harus latihan. Ya karena tanpa latihan ini susah. Ya karena yang namanya kita mana itu sering banyak atau lebih banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya gitu kan. Apalagi sedang senang gitu kan, kita sedang senang, sedang bahagia. Nah itu jangan lupa kepada Allah. Nah itu kita. Jangankan di lisan, bahkan hati pun. Nah ini sering lupa kepada Allah. Apalagi lisan kita, apalagi anggota tubuh kita yang lainnya, organ tubuh kita yang lainnya. Ya itu lebih banyak lupanya daripada ingatnya kepada Allah. Ya makanya berarti caranya harus latihan.
harus belajar nih di luar sholat. Jangankan kita mah di luar sholat nih, kita nih kelas kita ya. Bahkan di dalam sholat pun, nah kita banyak lupa kepada Allah, gitu kan? Banyak lupa. Kadang-kadang lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya lupa kepada Allah. Nah ini kan tidak bagus ya. Jadi sholat seperti itu kan kurang bagus. Bukan tidak bagus, tapi kurang bagus. Yang bagus mah, itu kan selama sholat hati kita jangan sampai lupa kepada Allah. Artinya kebesaran Allah selama sholat hadirkanlah di dalam hati kita. Ya selama sholat. Itu sholat yang bagus berarti. Tuh. Kalau umpamanya kita sholat tapi hatinya kemana-mana, hatinya ingat hutang, ingat pasar dan sebagainya, nah ini berarti sholat kita kurang bagus, ya. Bukan tidak bagus tapi kurang bagus. Yang namanya sholat yang bagus, sholat daripada nggak sholat itu lebih bagus sholat, kan? Iya. Tapi ada sholatnya yang bagus, gitu kan? Sholat yang bagus. Sholat yang bagus itu bagaimana? Ya usahakan selama kita sholat, ya paling banyak tuh paling lama sholat 4 rakaat, kayaknya paling 4 menit lah, ya, atau paling lama 5 menit tuh. Coba kita usahakan tuh 5 menit saja selama sholat saja, hati kita tidak lupa kepada Allah, tidak lupa kepada kebesaran Allah. Nah itu namanya khusyuk batin ya dalam sholat. Tuh. Nah dalam sholat itu ada khusyuk dohir, ada khusyuk batin. Kalau khusyuk dohir bagaimana? Khusyuk dohir itu ya kita sholat ya sesuai dengan syarat dan rukunnya, sunah-sunahnya kita kerjakan. Itu khusyuk dohir kita. Artinya anggota badan dohir kita khusyuk, tuh kan? Dan juga tidak main-main gitu kan, sedang sholat tidak main-main. Nah, itu kan kita nggak mungkin ya. Nggak ada kalau orang dewasa nih, orang dewasa yang akalnya sehat, tidak ada yang sholat main-main, itu tidak ada. Nah itu sudah khusyuk. Ya. Dohir kita ketika sholat itu sudah khusyuk. Cuman yang susah itu batin kita. Ya. Khusyuk batin kita, nah itu susah. Nah karena khusyuk batin itu adalah ya, istihdharu azamatillah dan juga wa'adamu tafakurin fi dunyawatin, ya dunyawiyatin. Jadi selalu ya keagungan Allah, kebesaran Allah selalu dihadirkan dalam hati kita, dan jangan sampai hati kita mengingat urusan duniawi. Udah 5 menit saja, jangan lama-lama ya. Berarti kali 5 waktu, ya 5 kali 5 25 menit ya. Sehari semalam tuh. Kita nggak bisa tuh kan. Nggak bisa kita melupakan dunia, nggak bisa. Tuh. Tapi insya Allah ya dengan latihan, dengan belajar, mudah-mudahan dikasih bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Tidak boleh tuh hati kita tidak boleh memikirkan tentang duniawi, tentang uang, tentang bisnis, tentang usaha, termasuk tentang hutang, apalagi tentang jahe. Nggak boleh itu ya. Ya, tetap ya secara fikih sah-sah saja sholatnya kan, tapi secara tasawuf kan kurang bagus, tidak bagus. Kenapa? Sedang sholat hati memikirkan urusan duniawi. Nah udahlah kita belajar aja ya, latihan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan selanjutnya ya untuk kedepannya kita bisa khusyuk dohir dan juga bisa khusyuk batin ketika kita mendirikan sholat. Waskuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, firman Allah ini perintah Allah ya, ini kalimat perintah. Ya, artinya bersyukurlah terhadap nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Dengan cara apa? Bitaati, dengan cara mentaati semua perintah Allah. Ini syukur ya. Syukur itu seperti itu. Syukur adalah mentaati perintah Allah. Nah, kalau kita tidak taat perintah Allah, berarti namanya kufur nikmat. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah. Kufur nikmat itu dengan cara apa?
bil maksiati, dengan cara berbuat maksiat. Kan berarti kesimpulannya, kalau ada orang Islam yang berbuat maksiat, itu namanya kufur nikmat. Ya, walaupun memang bahayanya lebih besar kufur iman, gitu kan? Jadi kufur itu ada dua macam ya. Ada kufur iman, ada kufur nikmat. Kufur iman itu bagaimana? Murtad atau kafir, tidak beriman, itu namanya kufur iman. Itulah yang paling berbahaya. Itulah dosanya yang paling besar, gitu kan? Karena kalau sampai mati dia kufur iman, maka tempatnya nanti di akhirat akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Terus yang kedua kufur nikmat. Kufur nikmat itu apabila umat Islam, orang Islam, ya siapa saja orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, di antaranya yang haram, yang diharamkan ya oleh agama Islam. Nah itu namanya maksiat. Kalau kita berbuat yang diharamkan oleh aturan Allah, maka berarti namanya kufur nikmat. Ini pun dosanya sama lah, besar. Ya, tapi kalau kufur nikmat, yang penting tidak kufur iman. Ya. Nah, ini masih ada harapan masuk surga gitu di akhirat. Apalagi bertobat, gitu kan? Apalagi sebelum mati sempat bertobat dari kufur nikmatnya, dari maksiatnya. Nah, ini otomatis ya kalau tobatnya tobat nasuha, sungguh-sungguh, ini yakin banyak janji Allah bahwasanya setiap orang yang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja ke bawah mati umpamanya kan, sampai mati belum sempat bertobat daripada kufur nikmat. Nah, ini pun yang penting tidak menyekutukan Allah ya. Yang penting tidak musyrik kepada Allah, masih ada harapan masuk surga walaupun mampir dulu ke dalam neraka. Ya, tapi kan kita inginnya ya, keinginan kita ya jangan mampir dulu ya. Jadi kita di akhirat nanti, masya Allah yang mudah-mudahan kita semuanya tidak mampir dulu ke dalam neraka. Ya, artinya langsung ke surga. Amin ya robbal alamin. Ya kita latihan, ya latihan mensyukuri nikmat dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan kita latihan jangan sampai kufur nikmat, yakni dengan berbuat maksiat, dengan berbuat munkarat. Ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, karena sedikit lagi masuk waktu Isya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan ditanyakan sekitar tema atau di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Itu masih bisa dijamin selama surga. ya. Tapi di dalam itu bila engkau La ing kapatum wala ing kapartum inna azabi lasyadid. Iya, betul. itu bisa maksudnya azab Allah itu kan sangat pedih gitu. Betul ya, dalam ayat ini dijelaskan jikalau kufur, maksudnya kufur nikmat ya. Dalam ayat kapatum inna azabi. Memang benar siksanya itu, ya siksa Allah itu ya neraka lah. Ya serenteng-entengnya ya, seringan-ringannya siksa neraka itu nggak bisa dibayangkan lah. Sakitnya itu bagaimana ya, yang namanya dibakar itu kan. Pedihnya itu bagaimana, nggak bisa dibayangkan sekarang ini, nggak bisa dibayangkan. Ya, nah, ya memang benar ya. Jadi artinya yang penting tidak musyrik ya, tidak menyekutukan Allah, gitu kan? Itu suatu saat akan dibebaskan gitu maksudnya. Ya, jadi suatu saat akan dibebaskan dari siksa. Gitu. Kalau di penjara mah ya penjara dunia nih ya, ukuran penjara dunia umpamanya vonisnya berapa tahun ya, berapa tahun tuh dibakal di neraka gitu kan. Iya, kalau sudah habis dibebaskan. Ya, diangkat dimasukkan ke dalam surga. Ya kenapa? Karena ya walaupun tidak sempat bertobat, tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Ya, kalau menyekutukan Allah itu nggak ada ampunan gitu kan. Ya, umpamanya menyekutukan Allah sampai mati gitu kan, sampai mati menyekutukan Allah terus gitu, nggak pernah tobat. Nah, tapi walaupun menyekutukan Allah, tetapi sebelum mati sempat bertobat, sempat insaf ya, berhenti dari menyekutukan Allahnya. Nah ini melain lagi.
Jadi menyekutukan Allah yang tidak diampuni itu adalah menyekutukan Allah yang ke bawah mati. Ya, jadi sampai mati masih tetap menyekutukan Allah. Nah, itulah yang tidak akan diampuni gitu. Jadi artinya akan kekal di dalam neraka. Kalau tobat umpamanya sebulan lagi mati, tobat ya, baca syahadat ya, tobat. Berhenti dari musyriknya, berhenti dari menyekutukan Allahnya. Nah, ini berarti diampuni ya. Kalau tobat mah ya semua yang tobat ya diampuni. Ya, walaupun jangankan dosa-dosa besar umpamanya, yang lainnya. Dosa musyrik, dosa kafir, dosa kufur kalau tobat diampuni gitu kan. Artinya dosa kufur itu dapatnya bagaimana? Masuk Islam, baca syahadat. Ya diampuni gitu dosanya. Termasuk dosa musyrik gitu. Yang penting berhenti dari musyriknya. Berhenti dari kufurnya. Nah, ini pasti diampuni oleh Allah. Ya, silakan. Biasanya kan 17-an kalau dijelaskan yang dulu saya bilang antara cewek jadi cowok kan banyak perlombaan nih Sat ya. Oh iya. Dijelaskan lagi Sat. Ya, umpamanya seandainya nih memang biasanya ada lomba ya. Tapi tolong jangan sampai menyalahi aturan Islam. Gitu kan lomba. Contoh umpamanya laki-laki pakai daster kan? Itu nggak boleh. Itu haram hukumnya ya. Jadi laki-laki memakai pakaian wanita. Pakaian khusus wanita salah satunya adalah daster. Atau pakai gincu. Nah, ini nggak boleh ya. Ini haram hukumnya. Nah, ini usahakan ya. Jadi sekalipun kita lomba, tapi jangan sampai menyalahi aturan Islam. Atau sebaliknya, perempuan memakai pakaian laki-laki. Nah, perempuan pakai ini kopiah umpamanya kan. Ini pakai khusus ya, ini pakaian khusus laki-laki. Adapun celana itu kan bukan pakaian khusus ya. Cuman kan beda itu kan, celana laki-laki dan celana perempuan itu kan beda. Beda modelnya itu beda ya. Ya udahlah, cepat ya perempuan ya pakai celana perempuan. Laki-laki ya pakai celana laki-laki gitu kan. Nah, kalau umpamanya ditukar laki-laki pakai pakaian khusus perempuan, ya kalau sedang sholat pakai mukena umpamanya kan, itu pakaian perempuan kan. Walaupun sholat itu, kalau pakai mukena, laki-laki pakai mukena, nah itu nggak boleh. Karena mukena itu pakaian khusus wanita gitu. Terus apalagi diantaranya yang menyalahi aturan umpamanya kan, di dalam lomba-lomba. Ya, umpamanya sampai memperlihatkan aurat ya. Nah, ini juga nggak boleh. Kena juga kalau kita lihat aurat. Oh, yang laki-laki pakai perempuan, pakai daster. Oh iya. Kalau kita setuju, ya kena juga. Apalagi kalau mendukung. Oh iya, panitia lebih parah deh. Panitia lebih parah itu ya. Jadi artinya walaupun kita melihat nih, kalau bisa malah kalau umpamanya jangan kita nonton ya. Kalau memang di situ ada hal-hal yang melanggar aturan Allah gitu. Ya, karena kita ke bawah-bawah nanti ya. Kalau hati kita setuju, nah, kecuali kita kalau mampu menghentikan gitu kan. Oh ini tolong banyak kan. Dilarang banyak kan, kita cegah nih. Ini tolong, ini menyalahi aturan Allah. Jangan dilakukanlah, kita cara lain aja yang tidak bertentangan. Ya, itu lebih bagus kalau bisa ngomong. Minimal dalam hati ya, minimal hati kita jangan setuju gitu. Jangan setuju apa yang kita lihat tuh kan. Apa yang kita lihat yang menyalahi aturan Allah. Hati kita tidak boleh setuju. Itu minimal. Insya Allah ya kalau hati kita tidak setuju, ya karena kita mau ngomong umpamanya kita nggak mampu kan. Iya, atau bagaimana lah. Kita bisa dikatain atau so alim ya itu sudah pasti begitu kan. Nah, udah belagu lah gimana, apalagi sampai nanti. Nah, udah dalam hati aja lah ya. Kita dalam hati jangan setuju ya, jangan sampai setuju dengan kemaksiatan yang kita lihat atau dimanapun kemaksiatan terjadi ya. Hati kita tidak boleh setuju gitu. Ya sebenarnya yang dengan
punya kekuasaan, itu sebenarnya mampu itu. Mampu untuk mengaturnya gitu kan, untuk melarangnya. Wah ini bertentangan. Kalau umpamanya wilayah, pemimpin wilayah di atasnya RT RW sampai presiden di atasnya, itu mampu sebenarnya mampu. Iya mereka mampu. Cuman kan nggak mau. Bahkan bukan, Hah? Iya mampu, cuman kan ada bahasa kerok lah, ada bahasa itu kan macam-macam gitu bahasanya. Sebenarnya kalau mau gitu kan pasti mampu gitu. Ya apalagi memang kalau umpamanya umaroknya kan, para pemimpinnya menganjurkan supaya begini kan, lombanya begini-begini, dianjurkan oleh umaro umpamanya. Nah, itu kita lebih kerok lagi kita. Jadi kita bentroknya dengan pemerintah. Iya, bentrok dengan pemerintah gitu. Di bawah warga. Aduh, yang namanya pemerintah ya, Masya Allah punya ABRI, punya polisi ya, punya Satpol PP, punya bom, punya senjata, punya pistol. Kita punya apa? Udah kalah kita. Ya pokoknya ngelawan negara ya kalah lah. Lawan negara kalah kita. Ya, makanya minimal hati ya. Minimal hati kita jangan setuju ya dengan kemaksiatan. Dengan kemungkaran begitu ya. Mudah-mudahan. Ya memang rata-rata ya 17 Agustus itu sebenarnya ya nikmat Allah ya, nikmat yang besar. Iya, dulu dijajah nih kan. 350 tahun Belanda, tambah Jepang ya, 3 tahun. Sebelum Belanda, Inggris, Portugis itu kan menjajah ke sini. Semuanya, hampir semua orang Eropa menjajah Indonesia. Cuman kalau Inggris itu sebentar, Portugis juga sebentar. Yang paling lama Belanda, 350 tahun atau 3,5 abad. Ya, terus Belanda diusir oleh Jepang. Dengan datang Jepang, Belanda kalah sama Jepang. Jepang menjajah 3 tahun, kan? Iya, itu Jepang kenapa pergi dari kita? Dibom oleh Amerika. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom ya, bom nuklir. Wah, mereka Jepang pulang pada tahun 45, alhamdulillah ya diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Yang tercatat, yang tidak tercatat banyak ya. Hah? Iya, pemuda-pemudi, para ulama ya, para kiai itu saat itu. Cuman yang menang sohor ya, yang kesohor iya Bung Karno dan Bung Hatta. Alhamdulillah sampai sekarang ya belum dijajah lagi. Ya cuman perang saudara yang terjadi. Iya, perang saudara nih ya. Setelah merdeka itu masih perang saudara. Perang saudara dengan siapa? Dengan yang disebut gerombolan ya. Pimpinan Kartosuwiryo terus perang tuh. Berhenti gerombolan, timbul PKI ya. Bahkan PKI 48 juga sudah ada tuh. PKI sudah memberontak tuh, perang saudara tuh. 48. Pemberontakan PKI tahun 48. Agresif ditambah dengan agresi Belanda tuh kan, gabung tuh. 48 Jepang pulang, Belanda datang lagi. Dicampur dengan PKI. Oh, itu kan repot negara kita. Terus 65 timbul lagi PKI besar-besaran kan. Terus nah. Jam Orde Baru banyak perang juga. 98 perang Trisakti ya, banyak yang mati kan. Terus nah. Iya, reformasi juga perang tuh kan. Banyak korban. Terus masih perang terus, perang saudara ini namanya. Terakhir apa? PWILS kemarin ya PWI sama Habaib ya, sama apa Muhibin kan perang juga tuh. Ini lebih jelek lagi ya. Orang Islam perang dengan orang Islam. Nggak tahu juga tuh, masih ikan papesan kosong lah. Pepesan kosong. Nasab ya ini masalahnya nasab ini. Sebenarnya buat apa sih ributin nasab ya? Kalau kata kita nggak penting, ngapain sih? Nggak wajib lah. Tidak diwajibkan dalam agama itu untuk mengetahui nasab Rasul sampai ke sini sampai hari kiamat itu nggak wajib. Yang wajib itu sampai putra putrinya yang 7 orang. Nah itu mah dalam kitab Tijan Darus Syekh Nawawi mengatakan, nah itu wajib kita kenal, ya. Itu anak-anak Rasul itu kan, sampai Hasan Husain lah minimal. Ya Hasan Husain, dari Hasan Husain ke sini tidak diwajibkan mengetahui. Artinya walaupun nggak kenal, ya dari Hasan Husain ke sini siapa sampai umpamanya Habib ini, nah itu nggak dosa walaupun nggak kenal juga. Nah sekarang
diributin sampai menimbulkan peperangan antara orang Islam dengan Islam, antara kiai dengan kiai, antara ustadz dengan ustadz, orang kafir tepuk tangan. Iya, yang tepuk tangan orang kafir. Ini nggak mikir ke situ, bingung saya dah. Udah bingung lah, bingung. Mungkin ya udah zamannya udah harus perang Islam sama Islam. Iya, iya. Yang jelas ya kalau kita berpikir sehat, yang tepuk tangan adalah orang kafir. Na'udzubillah. Ya. Dan tutup pengajian kita dengan baca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kalau mungkin itu Pak Didi ya. Aduh.